Nama saya Adil Basuki Aksa. Saya dosen di IPB, tapi sekarang karena sudah pensiun, jadi status dosen itu hobi saja. Siapa yang minta bantuan ngajar, saya mengajar. Jadi di S1 saya masih ngajar mata kuliah satuan operasi dan penjaminan mutu industri. Di S2 masih membimbing mahasiswa magister manajemen pendidikan tinggi. Ada 2 anak bimbing yang masih sedang menyusun skripsi. Saya sudah 70 tahun. Program ini harus kita rakit ya. Mereka harus kita mulai biasakan talking gitu ya. Kan kelihatan dari proposal yang ada itu seolah-olah narik-narik saja. Nah itu nggak bagus tuh. Nah kita menginginkan bagaimana dosen itu menghayati demand driven. Jadi betul-betul dosen itu harus ngerti ini adalah demand, bukan sesuatu yang apa namanya ya pendekatan akademik saja gitu. Ini benar nggak akan dipakai itu ya, oleh mitranya, supaya mitranya itu betul-betul committed. Dari review yang saya alami itu jelas sekali itu, bahkan dua sesi dari interview itu kita nggak bisa wawancara dengan mitranya karena mitranya nggak datang gitu kan. Nah itu kalau tidak melalui pembiasaan, kebiasaan, harus ada environment atau ekosistem istilahnya ya, yang memaksa dia bergaul dengan orang yang membutuhkan ilmu dia, ilmu terapan dia loh ya. Jangan ilmu akademik, ilmu terapan dia itu nggak akan terjadi. Sehingga memang harus ada semacam ya sama dengan pada waktu kita membangun akreditasi. Mulanya memang harus top down karena dunianya itu nggak terbiasa dengan itu. Kalau tidak ada program yang top down, yang akan terjadi nggak akan ada triggering ya. Memang values itu pertama ya kalau perlu di top down dulu. Dibiasakan dulu, nanti akan muncul, oh ternyata ini yang dibutuhkan gitu ya. Tadi saya berbicara tentang quality culture kan. Semua itu harus dimulai dari situ. Karena mereka nggak biasa itu. Dengan values, dengan quality culture, mengintegrasikan proses berpikir, mengintegrasikan bahwa riset terapan ini berguna untuk semuanya. Dan yang terpenting sebenarnya kita menginginkan apapun yang dikerjakan oleh dosen. Setiap dosen itu harus berpikir manfaatnya adalah untuk institutional growth, ya. Pertumbuhan institusi, karena melalui dia institusi bisa tumbuh. Jadi jangan dia sebagai dosen terus seolah-olah sebagai Superman bisa bekerja sendiri dan sebagainya. No, dia membutuhkan partners. Partner strategis adalah yang langsung bisa memberikan dampak sosial ekonomik yang accountable. Siapa itu? Pastilah industri. Pastilah industri. Dan saat ini memang kita tahu persis itu belum terbentuk ya. Merumuskan demand driven yang kita skenariokan belum banyak yang bagus. Akibatnya apa? Ketika menyusun proposal cuma berbasis pada satu data. Dan itu secara ilmiah, ilmu terapan udah pasti nggak berlaku tuh. Ya. Yang namanya akademisi terapan itu percaya betul dengan membaca data, melihat gejala data, melihat tren, kemampuan prediktif masa depan, dan sebagainya. Sehingga nanti itu sama dengan proses berpikir di industri. Industri itu melihat peluang itu sampai pada ceruk yang betul-betul saya perlu mengambil niche. Ya, industri saya harus berkembang dengan niche ini tertentu. Ya, niche itu cuma kecil saja bagian dari peluang. Ada peluang besar, tapi kalau dia tidak bisa ngambil niche, nggak akan berguna bagi industri. Sama aja dengan dosennya. Dosen juga harus terlatih begitu. Dari cerita bahwa ketahanan pangan segala macam harus bisa masuk kepada ilmu dia yang cocok dengan kebutuhan industri. Nah ini yang sekarang saya katakan banyak jumping conclusions. Ya seolah-olah riset dia langsung bisa berguna untuk ketahanan pangan. Tapi bagaimana dari ketahanan pangan di-derive menjadi sesuatu yang bisa di-itemize, diidentifikasi sampai pada bidang ilmu dia, cocok dengan kebutuhan industri, menjadi satu demand. Nah, itu yang belum kelihatan ya. Jadi saya melihat dari awal proses membaca, mereview
EOI sampai ke proposal wawancara, itu kegagalan utama adalah pada waktu dia merumuskan demand-nya. Karena demand-nya tidak matang, maka perumusan masalahnya kurang matang. Ketika dia harus membuat hipotesis untuk riset terapannya berdasarkan masalah. Kan hipotesis itu sebenarnya muncul dari research questions ya. Dan research question itu dari masalah. Dan masalah yang kita inginkan betul-betul demand driven. Ya, muncul dari mitranya gitu. Bukan memaksakan diri. Jadi event yang tadinya kita pikir model hibah B gitu ya. Itu kan kita persyaratkan harus punya intellectual properties yang matang. Syukur-syukur ada kemampuan terapan, ya ada TRL level minimal 3 atau 4 gitu ya. Itu belum terbayangkan tuh. Ada proposal yang baru membuat usulan kekayaan intelektual, belum jelas apa itu paten apa-apa, sudah mau diterapkan. Sehingga memang ini yang pekerjaan rumah yang harus dilihat oleh Mitra Studi. Ini loh, kondisi real politeknik di Indonesia masih sangat tinggi disparity-nya. Ada yang saya merasa bahwa mungkin politeknik tertentu punya kemampuan untuk dengan program tertentu yang kita rangsang untuk melakukan intellectual exercise, melatih, melipat gandakan kemampuan inovatif dan daya kreatifnya, daya critical thinking-nya, cukup dirangsang dengan sedikit insentif, dia akan bisa besar gitu ya. Bahkan bisa membawa dampak pada organizational atau institutional research yang betul-betul bermanfaat untuk industrinya. Nah, itu mungkin harus dirancang program yang memang secara filosofis berjangka panjang. Saya punya bayangan harus punya berpikir tentang post-COVID. Post-COVID itu even kompetensi saja akan banyak yang nanti uncertainty namanya. Banyak ilmuwan yang mengatakan hipotesis yang akan muncul post-COVID. Banyak segala sesuatu yang tidak tentu. Jadi konsep VUCA atau vulnerability, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu ada di mana-mana. Nah, dari riset proposal yang ada sekarang belum ke sana itu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita perlu diidentifikasi politeknik mana gitu yang mampu gitu ya. Ada beberapa. Nah, itu mungkin modelnya berbeda. Ada yang memang pada level medium yang harus guideline-nya harus jelas, panduannya harus jelas, itu bisa berkembang. Tapi juga jangan lupa, banyak politeknik yang masih baru mencoba berjalan. Yang memang nggak bisa membaca panduan, pengetahuannya kurang cukup, skill-nya kurang cukup, kalau tidak di-guides ya. Tidak ada program yang betul-betul bisa leading dia, membimbing dia, ya akhirnya nggak bisa lah. Nggak ada dalam konsep belajar itu yang melompat begitu saja. Ada memang yang harus melalui incremental capacity ya. Ya kita harus telaten tuh dengan kelompok politeknik yang seperti itu. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Alan. Itu lucu sebenarnya. Dia ingin membuat suatu alat yang harus ditanam di laut dalam, pengetahuan dia tentang laut dalam nggak punya. Saya juga mereview satu proposal yang akan mendesain pembangkit listrik tenaga arus. Dia punya asumsi menanam di kedalaman 100 meter. Ketika saya gali-gali, ini orang nggak ngerti nih bahwa dalam 100 meter itu arus itu sangat kuat. Dia tidak ngerti posisi mana dengan mudah bisa masukkan alatnya, terutama sensor-sensornya, pada kedalaman 100 meter. Tidak mudah. Dan di Bali saja, itu ada posisi-posisi tertentu yang dia harus jamin bukan jadi lalu lintas kapal komersial, kapal perang, dan sebagainya. Itu beyond their comprehension ya, karena memang antara ideas dengan kemampuan dia menghayati bidang yang akan diterapkan ilmunya belum dalam. Jadi seperti itu, kita harus sadar bahwa ada disparity, kematangan organisasi dan seterusnya sampai ke kemampuan orangnya.
Jadi model riset terapan yang harus kita gali di masa depan harus mengantisipasi itu. Supaya tadi saya selalu berbicara dengan cost consciousness. Kita juga harus begitu juga kan. Kalau kita mencurahkan dana ya kita harus bisa menjamin paling tidak secara akuntabel ini kita sudah menerapkan. Ada prinsip kehati-hatian, cost effectiveness, cost efficiency dan sebagainya supaya tidak terjadi bahwa riset ini adalah proyek untuk memperkaya diri dan sebagainya lah. Jadi prudentiality yang berkali-kali saya tekankan itu menjadi penting.